Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi. Ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Qurratul Aini, berasal dari Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Jangan lupa main ya. Dan saya santri di Pondok Pesantren Jamsul Islami. Jangan lupa kalian harus follow Instagram @Pondok Pesantren Jamsul Islami. Oke. Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai beberapa wasiat yang sudah disampaikan oleh Tuan Guru yang Ma'rifat Billah, yaitu Syekh Abu Ishaq Al-Mabtuli. Jadi ini tuh kitab Al-Minahus Saniyah yang dikarang oleh Syed Abdul Wahab Asy-Syahrani. Ya. Oke. Sebelum kita memulai pembahasan kitab Minahus Saniyah pada siang hari ini, alangkah baiknya kita memberi hadiah Al-Fatihah untuk para muallif kita, para wali-wali kita, para habaib, dan tentunya untuk taklif pengarang kitab Minahus Saniyah ini ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Sun ila Sayyidi Abdul Wahab Asy-Syahrani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'in min syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kabeh puji iku lillahi tetep kadu Allah alladzi kang merdoake faradha sapa Allah at-taubata ing taubat wa harrama lan ngaromake al-israra wa harrama lan ngaromake sapa Allah al-israra ing angdulurung wa asyhadu lan nakseni ingsun alla ilaha ing setune kelakuhan iku ora ana pengiran illallah kang den sembah angin Allah wahdahu hale suwiji Allah la syarika tur hale ora ana kang nyekutuni lahu iku maujud marang Allah katipu kang nyebut piro-piro lapad al-asari manusa wa asyhadu anna sayyidana lan nakseni ingsun kelawan setune pendoro ingsun wa nabiyana lan nabi ingsun Muhammadan Kanjeng Nabi Muhammad abduhu iku kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah safwatu kang dadi pilihane al akhyari piro-piro wong bagus sallallahu muga paring rahmat ta'dim wa sallama sallallahu muga paring rahmat takdim sapa Allah wasallama lan paring rupa-rupa sapa Allah alaihi ngatasé Nabi Muhammad wa ala alihi lan ngatasé kawula wa sahbihi keluargane Kanjeng Nabi Muhammad as-sadati kang padha dadi bendoro al-abrari tur kang bagus. Wa ba'du anapun ing dalam sakwise apa kang kasebut fa hadza ta'liqun mengko utawi iki iku keterangan kang disambungake ala wasiyati ing atase wasiate asy-syekhi al-arifi billah guru mulya kang wis maring ma'rifat kelawan Allah Ta'ala mahaluhur Allah Abi Ishaq ya kayoho
Abi Ishaq Ibrahim asma Ibrahim al-Matbuli kang bangsa mabtuli Thayyib muga-muga mangamangani Allah sapa Allah taala sarahu ing fasaroyane waja'ala lan muga-muga ang dadekake sapa Allah al jannatu ing suwarga al munqalabahu ingkang dari penggunane al jannatu ing suwarga munqalabahu ingkang dadi panggonane Ibrahim itu menuju kepada Syekh ya wa maswahu tegese panggonane Ibrahim wa nafa'ana lan muga-muga paring manfaat Allah ing ingsun wal muslimina lan wong Islam kabeh bi barakatihi sebab pira-pira berkahe Ibrahim wa a'ada lan muga-muga ambalake sapa Allah alaya ing atase ingsun wa alaihim lan ing atase muslimin min sholihi saking baguse dawatihi pira-pira doane Syekh Ibrahim wallaha lan ing Allah as'alu nyuwun ingsun ayyan fa'ana ing yen to paring manfaat sapa Allah bihi kelawan ta'li wa ayyaj'alahu lan yen to andadikake sapa Allah ing ta'liq khalisan ingkang bersih liwajihi krana ake agungane Allah innahu satuhuna Allah taala ala kulli ing atase saben-saben suwiji syai'in ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji qadirun iku kuwasa. Jadi di sini itu fahadha ta'liqu ala wasiyati Syekh. Jadi kitab ini merupakan catatan kaki Sayyid Abdul Wahab Asy-Syahrani. Jadi kitab Minah Husaniyah ini dikarang oleh Sayyid Abdul Wahab Asy-Syahrani yang berisi tentang wasiat dari tuan guru yang ma'rifat billah yaitu Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Mabduli. Jadi di sini kitab Minah Husaniyah ini berisi tentang wasiat yang disampaikan kepada para muridnya bahwa Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Matbuli ini menyampaikan beberapa wasiat. Salah satunya ada al-wasiyatu alaika ayyuhal akhu bil istiqomah. Wasiat yang pertama itu ada istiqomah dalam bertaubat. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Syekh Sayyid Abdul Wahab Asy-Syahrani menuliskan kitab Minah Husaniyah ini. Kemudian ada wasiat dari Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Matbuli bahwa ada beberapa wasiat yang disampaikan kepada murid-muridnya. Yang pertama yaitu awwalul wasiyati utawi kawitane wasiat Syekh Ibrahim Al-Matbuli alaika iku dawuh ing atase netepna sira ayyuhal akhu hai dulur ingsun bil istiqomati ing laku ajeg fit taubati ing dalam taubat. Jadi ada wasiat dari Syekh Ibrahim Al-Matbuli bahwa wasiat yang pertama itu berisi tentang beristiqomah dalam bertaubat. Jadi Syekh Sayyid Al-Matbuli, Syekh Ibrahim Al-Matbuli ini menyampaikan wasiat yang pertama tentang istiqomah dalam bertaubat. Jadi Syekh Sayyid menyuruh murid-muridnya untuk beristiqomah dalam bertaubat. Karena memang sejatinya istiqomah dalam bertaubat itu memang susah. Karena apa?
Karena kita sering melakukan kesalahan, kemudian kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikat dari taubat sendiri itu bukan taubat. Itu seperti kita bermain-main dengan Allah. Seperti kita itu sedang Allah ini Maha Pemaaf iki. Jadi kita itu seakan-akan meremehkan kerahimannya Allah. Jadi seakan-akan kita itu bertaubat hanya untuk bermain-main saja kepada Allah. Maka dari itu Syekh Ibrahim Al-Madbuli ini menyampaikan wasiat yang pertama, beristiqomahlah dalam bertaubat. Kemudian pengertian taubat. At-taubatu utawi tembung taubat fil lughati hale tetep ing dalem makna lughah ar-ruju'u iku bali yuqalu dan ucapake opo taba yuqalu taba dan ucapake opo taba ai raja'a tegese bali sapa wong wa fi syar'i lan hale tetep ing dalem agama ar-ruju'u iku bali amma saking barang kana kang ana sapa wong madmuman iku den faidah fi syar'i ing dalem agama ila ma huwa marang barang kang utawi mahmudun iku den puji fi syar'i ing dalem agama. Jadi ada pengertian taubat secara lughah itu bahasa, dan secara syariat. Bahwa di sini taubat secara bahasa yaitu kembali secara umum. Maksudnya itu kembali. Kembali tidak melakukan hal-hal yang sebelumnya dilakukan. Kemudian taubat secara syariat itu kembali dari perbuatan tercela kepada perbuatan yang terpuji. Jadi ketika kita melakukan perbuatan yang sangat tercela, kemudian kita melakukan taubat, dan kita tidak boleh melakukan perbuatan tercela itu lagi. Karena di sini memang pengertian taubat secara syariat itu seperti itu. Dan kita itu ikut membenci apa yang dibenci oleh agama. Seperti itu. Kemudian walaha bidayatun wa nihayatun, lan iku tetep kaduwene taubat utawi permulaan lan pungkasan. Jadi memang taubat di sini itu memiliki tahap permulaan dan tahap akhir ketika kita bertaubat. Kemudian fabidayatuha mengko utawi permulaane taubat atau batu iku taubat minal kabairi saking piro-piro dosa gede, summas soho iri mengko nuli saking dosa cilik, sumal makruhati mengko nuli taubat saking perkara makruh, summa min khilafi mengko nuli saking nulayani kang luwih utama, min khilafil aula, summa min khilafil aula mengko nuli saking nulayani kang luwih utama, summa min ru'yatihi mengko nuli saking olehe ningali wong alhasanati ing pira-pira kebagusan. Summa mir ru'yatihi mengko nuli taubat saking olehe ningali wong annahu ing setuhune wong sara ma'dudan iku dadi wong iku den itung-itung min fuqara'i setengah saking pira-pira waline az-zamani mongso iku, thumma mengko nuli taubat mir ru'yatihi saking olehe ningali wong annahu ing setuhune wong sadaqa iku wis bener
fit taubati temenan sapa wong ing dalem taubat summa mengkonuli taubat mingkuli saking saben-saben perkara khotirin kang kerentek yakhpuru kang kerentek apa khotir lahu marang wong fi ghairi ing dalam liyane mardatillah ridhone Allah. Jadi di sini ada beberapa permulaan tobat, yaitu bertobat dari dosa-dosa besar. Jadi tadi walaha bidayatun wa nihayatun. Jadi di sini ada beberapa permulaan ketika kita ingin melakukan taubat. Ada permulaan bertaubat dan ada pungkasan dalam bertaubat. Di sini saya akan merangkan permulaan taubat terlebih dahulu. Jadi permulaan taubat di sini itu memiliki arti bahwa kita memang ketika kita bertobat kita mempunyai permulaan. Permulaan yang pertama yaitu bertobat dari dosa-dosa besar. Kemudian dari dosa-dosa kecil dan dari perkara makruh dan dari perbuatan yang berlawanan dengannya lebih utama yang dianggap bahwa dirinya termasuk orang yang baik. Terus kemudian dari anggapan bahwa dirinya telah menjadi kekasih Tuhan, dari anggapan bahwa dirinya telah benar dalam bertaubat, dan selanjutnya bertaubat dari segala bisikan hati yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya bertaubat dari dosa-dosa besar itu ketika kita melakukan perbuatan dosa besar. Ketika kita melakukan perbuatan dosa besar, kita harus bertaubat, kita wajib bertaubat. Dan kita sudah sering tahulah contoh dari dosa-dosa besar, yaitu berzina kepada yang belum mahramnya. Kemudian bertobat dari dosa-dosa kecil, itu permulaan tobat yang pertama. Bertaubat dari dosa-dosa kecil banyak sekali contohnya mencuri, memakan makanan yang bukan milik kita, mengambil uang yang bukan milik kita. Ya, jadi kita harus bertaubat dengan istiqomah. Kemudian bertaubat dari perkara makruh. Maksudnya apa sih bertobat dari perkara makruh itu? Ketika kita melakukan perkara yang makruh, kita diwajibkan untuk bertaubat dan bertaubat secara istiqomah. Maksudnya perkara yang makruh kan terkadang kita tidak sadar melakukannya. Contohnya seperti ketika kita puasa, kemudian kita mandi keramas, dan secara tidak sengaja air yang sedang kita basuhkan dari atas ini itu tidak sengaja masuk ke lubang telinga, dan itu memang tidak kerasa oleh kita, tapi secara tidak sengaja kita melakukan perbuatan yang makruh, dan itu kita harus beristiqomah dalam bertaubat, melakukan taubat secara istiqomah. Kemudian perbuatan yang berlawanan dengannya lebih utama. Jadi kita itu diharuskan untuk bertaubat secara istiqomah dari perbuatan yang berlawanan dengan yang lebih utama. Maksudnya seperti ini: ketika kalian bermain handphone dan azan zuhur sudah berkumandang, kemudian kalian itu lebih mengesampingkan handphone daripada suara azan. Itu maksudnya kita mengesampingkan yang lebih utama dan kita mengutamakan yang tidak utama. Jadi seperti itu. Kita lebih mengutamakan bermain HP dibanding ada kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu kewajiban sholat zuhur. Tapi yang kita lebih pilih itu bermain HP-nya, bukan malah sholatnya, bukan malah mendengarkan suara azannya. Seakan-akan kita acuh, seakan-akan kita tak mendengar suara azan, seakan-akan kita tak mendengar suara azan yang berkumandang. Ya, seperti itu ya kira-kira ya. Lalu kemudian bertaubat dari anggapan bahwa dirinya termasuk orang yang baik. Jadi maksudnya apa sih bertaubat dari anggapan bahwa dirinya itu orang yang baik? Maksudnya apa? Maksudnya itu ketika diri kita merasa baik, semisal kita mempunyai teman kita si A. Kemudian si A ini kita anggap orang yang paling tidak baik, orang yang jelek,
orang yang kelakuannya tidak baik, padahal belum tentu diri kita itu lebih baik daripada si A. Nah, itu maksudnya kita menganggap diri kita itu baik, tetapi kita itu tidak mengaca bahwa sebenarnya ada yang lebih baik dari kita, seperti itu. Dan itu harus dilakukan pertaubatan secara istiqomah. Dan kemudian bertaubat dari anggapan bahwa dirinya telah menjadi kekasih Tuhan. Maksudnya apa sih? Maksudnya ya kita itu sudah benar-benar merasa bahwa kita itu sudah dicintai oleh Tuhan, bahwa kita itu sudah menjadi kekasih Tuhan. Padahal belum tentu Tuhan itu mau memilih kita sebagai kekasihnya. Karena apa? Karena kita harus sadar bahwa kita itu masih banyak sekali kekurangan. Kalau kita berusaha untuk menjadi kekasih Tuhan, ya berarti usaha yang kita lakukan itu harus benar-benar, harus berat. Karena memang menjadi kekasih Tuhan itu memang benar-benar sulit. Dan kemudian bertaubat dari anggapan bahwa dirinya telah benar dalam bertaubat. Maksudnya ini, bertaubat dari anggapan bahwa dirinya telah benar dalam bertaubat. Maksudnya seperti ini ya. Ketika kita bertaubat, kemudian kita merasa bahwa taubat kita ini sudah benar-benar dilakukan, bahwa kita ini mengaku bahwa saya sudah bertaubat. Tapi itu yang dinamakan harus bertaubat secara istiqomah. Jadi memang bertaubat secara istiqomah itu memang susah. Tetapi kata Syekh Ibrahim Al-Matbuli ini bahwa memang harus dilakukan taubat secara istiqomah itu. Dan kemudian bertaubat dari segala bisikan hati yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin terakhir ini yang terkadang kita sering lalai, kita sering melupakannya, bahwa kita terkadang mencari keburukan orang lain, kita terkadang berbicara menggunjing seenaknya, kita tidak melihat diri kita sendiri, malah kita itu melihat kejelekan orang lain, padahal belum tentu diri kita itu baik, padahal belum tentu diri kita itu baik di hadapan Allah. Tetapi kenapa kita itu sering sekali menggunjing, menghujat orang lain, padahal belum tahu sebab dan akibatnya seperti apa, tetapi kita sering sekali melakukan perbuatan itu. Dan itu yang dinamakan bisikan hati yang tidak disukai oleh Allah. Terkadang semisal ada teman kita yang sedang merumpi, kemudian kita apa sih kenapa ada apa, pimen. Dan itu yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Karena memang perbuatan seperti itu ya perbuatan tidak baik. Kita selalu merasani orang lain, kita selalu memberikan nilai-nilai negatif kepada orang lain, padahal belum tentu Allah memberi nilai baik kepada kita, Allah memberi nilai positif kepada kita. Seperti hadis Nabi Muhammad bahwa kita itu sebagai orang muslimin, bahwa kita itu harus menjaga setiap lisan kita dan setiap tangan kita. Karena apa? Karena memang menjaga lisan itu memang sangat penting. Karena memang terkadang ada obat gudi, ada obat panu, ada obat kurap, kadas, gatel-gatel, boyoken, tetapi tidak ada obat sakit hati. Ketika orang lain menyakiti hati kita, ketika ucapan kita menyakiti hati orang lain, ketika ucapan menyakiti hati itu akan membekas sampai kapanpun. Dan itu yang paling terpenting, kita harus bisa menjaga lisan dan tangan kita. Ya seperti itu kira-kira penyampaian pada siang kali ini cukup sampai di sini. Insyaallah nanti akan saya lanjutkan. Semoga saja kalian
diberi kesehatan, umur yang panjang, sehingga bisa masih bertemu dengan saya Qurratul Aini. Dan saya juga berharap masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga saya masih bisa menyampaikan sedikit pemahaman, sedikit pengertian yang bisa saya dapat. Cukup kiranya seperti itu pemahaman kitab Minah Husnaniyah ini mengenai permulaan taubat dan mengenai bertaubat secara istiqomah yang disampaikan oleh si Ibrahim Al-Madbuli. Cukup kiranya pertemuan pada siang hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.